Jadi Ibn Taimiyah mengarang kitab Minhajus Sunnah itu menanggapi pendapat-pendapat Syiah. Secara umum kitab tersebut bagus. Jawaban-jawaban Ibn Taimiyah terhadap Syiah luar biasa ya ikhwan. Hanya saja saking semangatnya menyerang Syiah, terburu-buru akhirnya orang-orang yang dimuliakan Syiah diserang juga. Nah, ini yang terjadi saudara. Syiah, saudara memuliakan Siti Khadijah, Siti Khadijah diserang. Syiah memuliakan Siti Fatimah Zahra, Siti Fatimah diserang. Syiah memuliakan Sayyidina Ali, Sayyidina Alinya diserang juga sama Ibn Taimiyah. Nah, makanya para ulama mengatakan jawaban Ibn Taimiyah terhadap orang Syiah bagus, tapi berkelebihan, kebablasan. Islamic Brotherhood Television. Masih soal hadis ini. Hal lain yang perlu kita ambil lagi pelajaran dari hadis ini, saudara. Hadis ini merupakan salah satu hadis tentang manaqib dan fadail Ali ibn Abi Thalib. Jadi kan sahabat ini kan masing-masing punya kelebihan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya kelebihan, Sayyidina Umar ibn Khattab punya kelebihan, Sayyidina Utsman ibn Affan punya kelebihan ya ikhwan. Kelebihan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari julukannya aja udah menunjukkan fadailnya saudara. As-Siddiq, artinya As-Siddiq yaitu sahabat yang membenarkan Nabi manakala banyak orang mendustakannya. Sahabat yang tetap percaya kepada Nabi manakala Nabi didustakan oleh banyak pihak. Khususnya pada saat terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj saudara. Manakala banyak orang-orang kafir menistakan Nabi, menghina Nabi saudara, mencaci maki Nabi. Bahkan ada segelintir orang-orang Islam yang baru masuk Islam, para mu'allaf, gara-gara propaganda orang-orang kafir tentang Isra Mi'raj, mereka murtad lagi keluar dari Islam saudara. Nah termasuk Sayyidina Abu Bakar juga digoda, diprovokasi oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Mereka katakan, ya Abu Bakrin, apa kau masih percaya dengan bohongnya Muhammad, dengan dustanya Muhammad? Mana mungkin akal sehat mana yang bisa terima perjalanan yang begitu jauh dari Mekah sini ke Palestina sana, hanya sebagian malam saja Muhammad melampauinya. Ya Abu Bakar, pakai kau punya akal, pakai akal sehatmu. Ini propaganda ya ikhwan. Nah orang-orang mu'allaf yang pada baru masuk Islam ketika itu diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ada segelintir orang-orang yang baru masuk Islam gara-gara propaganda semacam itu keluar dari Islam. Nah, tapi bagaimana Abu Bakar Siddiq? Begitu Sayyidina Abu Bakar ditantang saudara untuk menggunakan akal sehat, menggunakan logika, jawabnya, "Lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik, wallahi la saddaqtu." Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar menjawab singkat. Apa kata beliau? Beliau katakan, andai kata sahabatku Muhammad ini bercerita lebih aneh daripada Isra Mi'raj, lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj, lebih luar biasa daripada Isra Mi'raj, wallahi demi Allah la saddaqtuh, niscaya pasti aku akan percaya dan pasti aku akan membenarkannya. Masya Allah. Ini jawabannya saya mau tanya saudara, ini pakai logika apa pakai iman ini? Iman, gak ada urusan ya ikhwan. Ente orang kafir gak percaya Isra Mi'raj, urusan ente, anda percaya. Jangankan Isra Mi'raj, lebih hebat lagi dari Isra Mi'raj. Kalau Nabi cerita pasti aku percaya. Makanya beliau dijuluki As-Siddiq. Itu keistimewaan yang gak dimiliki oleh sahabat-sahabat lain saudara, sampai sedemikian rupa. Nah begitu juga dalam hal yaitu kesabarannya saudara. Sayyidina Abu Bakar Siddiq luar biasa, siapa yang nggak kenal. Nah adapun Umar ibn Khattab dipuji oleh Nabi. Saking Sayyidina Umar ini saudara tegas di dalam menegakkan agama, sampai-sampai Nabi mengatakan kalau Umar saudara berpas-pasan dengan setan di gang yang sempit, setannya lari. Nah, bayangin dah. Nah, kita bayangin setan lari apalagi preman saudara. Nah, artinya apa? Itu kan ini pernyataan dari Nabi memuji. Artinya ini luar biasa kedudukan Sayyidina Umar ibn Khattab. Begitu juga Utsman ibn Affan. Orang yang lembut, orang yang pemalu, orang yang sangat dermawan ya ikhwan. Luar biasa. Saking malunya kata Nabi apa? Istahyat minhul malaikah. Malaikat malu ketemu Sayyidina Utsman. Subhanallah. Jadi ini merupakan kelebihan-kelebihan para sahabat Nabi. Ada dalam hadis-hadis sahih
yang wajib kita terima dan wajib kita akui. Nah, hadis yang kita baca barusan, saudara, ini salah satu hadis tentang keistimewaan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di sini saya ingin memberikan tambahan. Ini tentang Ali bin Abi Thalib, saudara. Di zaman sekarang ini ada kelompok-kelompok nawasib. Nah, nawasib itu kelompok yang benci dengan keluarga Nabi. Sebetulnya kelompok ini sudah lahir sejak lama, saudara. Tapi di Indonesia kita lihat gerakan ini semakin kuat. Nah, salah satu yang menjadi propaganda kelompok ini adalah bagaimana mereka begitu gencar kalau ada hadis-hadis tentang keistimewaan keluarga Nabi, mereka tolak. Ntar mereka bilang ini hadis doif, ntar mereka bilang ini hadis palsu, ntar mereka bilang ini hadis nggak ala aslalahu, nggak ada sumbernya, saudara. Termasuk hadis-hadis tentang Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kadang-kadang kalau kita lagi cerita tentang hadis fadhail Sayyidina Ali, langsung dibilang itu Syiah tuh. Jadi kalau kita puji Sayyidina Ali dibilang Syiah. Nanti hadisnya dibilang doif, dibilang hadisnya ini buatan orang Syiah, hadisnya ini palsu. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya ikhwan. Ya, Syiah memang memuliakan Ali. Bahkan ada yang mengkultuskan Ali ibn Abi Thalib. Tapi kalau ada hadis yang bicara tentang fadail daripada Ali ibn Abi Thalib, sekalipun hadis itu dipakai oleh orang Syiah, karena orang Syiah mereka memuliakan Ali, bahkan mengkultuskan Ali, jangan langsung dituduh hadis itu milik orang Syiah. Tunggu dulu, saudara. Dan jangan kalau ada hadis keutamaan Khadijatul Kubra, keutamaan Aisyahtur Ridha, keutamaan Fatimah Zahra, langsung diserang. Jadi pokoknya kalau ada hadis tentang kelebihan Ahlul Bait, tentang kelebihan keluarga Nabi, langsung mereka bilang ini dhaif lah, saudara. Ini hadis palsu lah. Nah, ini yang perlu kita luruskan di antaranya. Mari kita lihat hadis-hadis yang masyhur saja, saudara. Di antaranya ada satu hadis yang sangat masyhur, saudara, di mana Nabi pernah mengatakan man kuntu maulahu fa aliyun maula. Kata Nabi, barang siapa aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Hadis ini sering digunakan oleh orang Syiah di dalam memperkuat pendapat mereka bahwa sepeninggalnya Nabi, setelah Nabi wafat, mestinya Ali yang menjadi khalifah. Itu kata Syiah, saudara. Nah, tapi hadis ini bukan milik orang Syiah. Hadis ini milik Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, hadis ke-3713, dan diriwayatkan juga dalam Sunan Ibn Majah, hadis ke-121, diriwayatkan juga dalam Sunan An-Nasai, hadis ke-8145 dan 8399 dan ke-8466 dan ke-8473 dan ke-8478 serta ke-8484. Jadi artinya dalam Sunan Nasai cukup banyak hadis ini diriwayatkan. Bahkan dalam Musnad Imam Ahmad, saudara, ini diriwayatkan hadis ke-646, ke-956, ke-967, ke-1317, ke-3090, hadis ke-19.236, hadis ke-20.151, hadis ke-20.174, hadis ke-20.197, hadis ke-20.200, hadis ke-24.108, hadis ke-24.270, hadis ke-24.306, dan hadis ke-24.768, saudara. Masih ada lagi dalam Musnad Al-Bazzar, dalam Musnad Al-Mustadrak lil Imam Hakim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh ulama-ulama ahlus sunnah. Jangan bilang ini hadis Syiah dulu. Mentang-mentang orang Syiah pakai, kita bilang ini hadis Syiah.
Syiah ini kan memanfaatkan, mumpung Ahlus Sunnah ada itu hadis, dimanfaatkan. Dia mau tunjukkan bahwa pendapat mereka itu benar. Padahal Ahlus Sunnah tidak berpendapat begitu. Ya, Ahlus Sunnah mengakui bahwa Ali adalah pemimpin. Jadi kalau Nabi mengatakan bahwa aku adalah pemimpin mereka, dan barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka niscaya juga dia akan menjadikan Ali sebagai pemimpinnya. Memang betul. Saudara, kita umat Islam, saudara, sepeninggal Nabi semua cinta kepada Ali. Semua menghormati Sayyidina Ali. Saudara, sampai hari ini pun Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu agung cintanya kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi kalau Ahlus Sunnah nggak melihat ini sebagai wasiat, kalau Nabi wafat Ali yang mesti jadi pemimpin, nggak. Ahlus Sunnah nggak melihat begitu. Kalau Syiah punya penilaian begitu, itu urusan Syiah, bukan urusan kita, saudara. Nah, cuman di sini yang ingin saya sampaikan, hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sahih. Tapi menarik, saudara, Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah, ini Syekh Ibn Taimiyah ini biasanya pendapatnya banyak dipakai oleh kalangan Salafi, kalangan Atsari atau kalangan Wahabi di Indonesia, ya ikhwah. Apa Ibn Taimiyah mengatakan dalam kitab Minhajus Sunnah juz ke-7 halaman 174. Sengaja saya sebutkan nama kitabnya, juznya, halamannya, saudara. Kita kutip, kita tulis ucapannya, jangan sampai nanti kita disebut memfitnah Ibn Taimiyah. Nah, di sini dikatakan apa oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya tersebut tentang hadis barusan, man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Kata Ibn Taimiyah, falaisa huwa fis sihah. Ini tidak termasuk hadis sahih, lakin huwa mimma rawahul ulama. Tapi ini hanya merupakan sesuatu yang diriwayatkan oleh para ulama. Wa tanaza'a fi sihhatihin nas. Sementara umat berselisih tentang kesohihannya. Jadi Ibn Taimiyah mengatakan itu bukan hadis sahih, itu cuma riwayat-riwayat ulama yang diperdebatkan oleh banyak orang tentang kesohihannya, saudara. Nah, sekarang kita lihat apa jawaban kita terhadap Ibn Taimiyah. Kita kutip jawaban Syekh Nasiruddin Albani, saudara. Syekh Nasiruddin Albani juga Wahabi juga, Salafi juga, saudara. Apa jawaban? Syekh Albani saja yang jawab. Mari kita lihat. Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Al-Ahadits Shahihah, ada kumpulan ensiklopedia hadis-hadis sahih yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Albani. Ini sama-sama Salafi nih. Sama-sama Nasiruddin Albani ini pengikut Salafi, pengikut Atsari, tapi dalam konteks ini dia tidak sependapat dengan Ibn Taimiyah, saudara. Maka di sini mari kita lihat dalam kitab Syekh Nasiruddin Albani, kitab Al-Hadits Shahihah juz ke-4, hadis ke-344 dan juz ke-5, hadis 263 dan 264 menanggapi Ibn Taimiyah sebagai berikut. Apa dikatakan oleh Nasiruddin Albani? Faminal ajib an yatajarra'a Syekhul Islam Ibn Taimiyah ala inkari hadzal hadis wa takdzibih fi minhajis sunnah. Jadi kata Syekh Nasiruddin Albani, saudara, faminal ajib, maka termasuk aneh an yatajarra'a Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah terlalu berani, nekat, saudara, ala inkari hadal hadis, dalam mengingkari hadis ini, wa takdzibih, dan mendustakannya, menolaknya dalam kitabnya yang berjudul Minhajus Sunnah. Jadi dikoreksi oleh Syekh Albani, enggak betul itu Ibn Taimiyah mengatakan ini hadis enggak sahih, enggak betul itu penolakannya. Kemudian dikatakan kama fa'ala bil haditsil mutaqaddim huna, sebagaimana Ibn Taimiyah melakukan itu terhadap hadis tadi. Fala adri ba'da dzalik wajhu takdzibihi lil hadis, saya tidak melihat alasan, saudara, Ibn Taimiyah menolak hadis itu alasan ilmiah. Saya nggak lihat ini alasan ilmiah. Ibn Taimiyah menolak hadis itu illa, kecuali at-tasarru wal mubalaghah, kecuali beliau itu terlalu terburu-buru dan berkelebihan firrat ala syiah, di dalam mengkanter syiah. Jadi Ibn Taimiyah mengarang kitab Minhajus Sunnah itu menanggapi pendapat-pendapat syiah secara umum. Kitab tersebut bagus. Jawaban-jawaban Ibn Taimiyah terhadap syiah luar biasa, ya ikhwan. Hanya saja saking semangatnya menyerang syiah,
Terburu-buru akhirnya orang-orang yang dimuliakan Syiah diserang juga. Nah, ini yang terjadi saudara. Oh Syiah, saudara memuliakan Siti Khadijah, Siti Khadijah diserang. Oh Syiah memuliakan Siti Fatimah Zahra, Siti Fatimah diserang. Oh Syiah memuliakan Sayyidina Ali, Sayyidina Alinya diserang juga sama Ibn Taimiyah. Nah, makanya para ulama mengatakan jawaban Ibn Taimiyah terhadap orang Syiah bagus, tapi berkelebihan, kebablasan. Nah, sampai-sampai hadis yang udah nyata-nyata sahih didoifin juga, hanya gara-gara kepengen nyerang Syiah. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini saya pikir ini sudah cukup jawaban. Hadis tadi sahih. Jadi kalau antum dengar man kuntu maulahu fa'ali maulah, itu hadis sahih. Itu menunjukkan fadail Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, nggak ada urusan sama Syiah ya kawan. Itu bukan hadis Syiah. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi bisa jadi nanti kalau antum ketemu orang, wah itu hadis nggak benar. Dari mana ente bilang nggak benar? Kata Ibn Taimiyah. Nah, kita jawab lagi, ente baca aja dah Nasiruddin Albani. Nah, nggak usah kita yang jawab, biar Syekh Nasiruddin Albani yang jawab daripada tuduhan Ibn Taimiyah tadi. Kira-kira jelas? Baik, yang kedua ada lagi hadis yang populer juga. Hadis di mana Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotaknya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Saudara. Nah, berkaitan dengan hadis ini lagi-lagi Ibn Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah juz ke-7 halaman 276 menyatakan, apa kata Ibn Taimiyah? Hadis ini ad'af wa auha. Walihada innama yu'addu minal mawdu'at wa in rawahu Tirmizi. Luar biasa Ibn Taimiyah. Kata Ibn Taimiyah apa saudara? Ad'af wa auha. Ini hadis sangat lemah dan sangat diragukan saudara. Walihada, karenanya yu'addu minal mawdu'at. Karenanya hadis ini termasuk hadis-hadis palsu saudara. Wa in rawahu Tirmizi, walaupun diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini yang saya bilang luar biasa saudara. Imam Tirmizi ini bukan sembarang ulama. Imam Tirmizi ini saudara salah satu daripada min syuyukhil muhadditsin yang punya kitab Jami'ut Tirmizi saudara. Jadi Ibn Taimiyah walaupun diriwayatkan oleh Tirmizi, ini hadis palsu. Itu kata Ibn Taimiyah saudara. Nah, sekarang mari kita lihat. Pandangan Ibn Taimiyah ini telah ditanggapi oleh Al-Hafiz Abu Sa'ad Al-Ala'i rahimahullah dan murid beliau yaitu Al-Hafiz Al-Iraqi. Jadi ini Al-Hafiz Abu Sa'id Al-Ala'i ini muhaddis ahli hadis ya ikhwan. Begitu juga Al-Hafiz Al-Iraqi. Itu dulu kalau dijuluki Al-Hafiz, ini beda sama sekarang. Sekarang kalau Al-Hafiz kan apal Quran. Orang apal Quran dibilang Al-Hafiz. Kalau dulu ulama apal Quran nggak dibilang Al-Hafiz. Kenapa? Sebab nggak ada ulama yang nggak apal Quran dulu ya. Semua ulama itu dari kecilnya udah pada apal Quran. 30 juz mereka hafal. Nah, beda zaman sekarang. Ulama kadang-kadang juz 30 aja nggak hafal saudara. Kalau dulu semua ulama, Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. Jadi nggak ada julukan Al-Hafiz untuk menghafal Al-Quran. Jadi kalau ulama dulu Anda baca Al-Hafiz Fulan, Al-Hafiz Fulan, maksudnya apa? Penghafal hadis. Kalau sudah disebut Al-Hafiz, itu ada puluhan ribu hadis di kepalanya ya kawan. Lengkap dengan sanad-sanadnya. Nah, jadi kalau nggak hafal hadis, dengan lengkap sanad-sanadnya, nggak ada dapat julukan Al-Hafiz saudara. Nah, kira-kira jelas? Makanya Ibn Taimiyah nggak dapat gerakan Al-Hafiz saudara. Gelar Al-Hafiz nggak ada. Tapi Ibn Hajar Al-Asqalani saudara, Al-Iraqi ini Al-Hafiz, Huffaz saudara, ribuan hadis ada di kepala mereka. Nah, kemudian selain itu yang menanggapi Ibn Taimiyah juga serta oleh murid Al-Iraqi yaitu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani dikenal sebagai Syekhul Muhadditsin saudara, dedengkotnya para ahli hadis saudara. Nah, begitu juga di sini mari kita lihat Imam Suyuti dalam kitab An-Naqtul Badi'at menukilkan pernyataan Al-Ala'i sebagai berikut. Jadi Al-Ala'i begitu mengupas hadis ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Apa kata beliau? Walhasil, kesimpulannya annahu yantahi bituruqihi ila darajatil hasanil muhtaj bihi. Bahwa seluruh riwayat
jalan-jalan riwayat daripada hadis ana madinatul ilmi, saudara, dengan seluruh jalan riwayatnya mencapai derajat hasan. Bukan hadis palsu, hadis hasan, saudara. Hadis hasan ini di bawah hadis sahih, di atas hadis dhaif, dan wajib dijadikan dalil. Kemudian beliau katakan wala yakunu dhaifan. Enggak betul hadis ini disebut hadis dhaif, fadlan an yakuna maudu'an, apalagi kalau disebut hadis palsu. Jadi Ibnu Taimiyah terlalu nekat nyebut ini hadis palsu. Wahabi sekarang terlalu nekat nyebut hadis ini palsu, saudara. Jadi kalau mereka benci Sayyidina Ali itu urusan mereka, tapi kalau hadis itu sahih harus kita nyatakan sahih, hadis hasan harus kita nyatakan hasan. Nah, kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Lisanul Mizan juz 2 halaman 123 menyatakan tentang hadis tadi. Wa hadzal hadits lahu turuqun katsirah fi Mustadrakil Hakim. Hadis ini punya jalan riwayat sangat banyak, saudara. Itu disebutkan dalam kitab Mustadrak lil Imam Al-Hakim. Aqalu ahwaliha, sehingga saudara minimal kondisi hadis ini nilainya an yakuna lil hadis, minimal hadis ini saudara lil hadis aslun, minimal hadis ini punya sumber, ada asal usulnya. Fala yambaghi an yutlaq alaihi bil wada'. Enggak boleh ada orang manapun yang menyebut hadis ini palsu. Nah, jadi sekali lagi kita lihat di sini, ini pernyataan para ulama hadis. Kira-kira jelas tidak? Memang begitu ya, kawan. Kalau ada hadis-hadis tentang ahlul bait, itu dibilang palsu lah, dibilang buatan Syiah lah, dibilang ini semua kadzab, fitnah ya, kawan. Baik. Masih ada sebetulnya, tapi saya cukupkan 2 hadis itu saja, saudara.